Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Citra Yunafilia. Saya dari kelas B5 NPP 310216 Program Studi Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal dari Ibu Siti Zulaika yang dimana sudah diupload di Google Classroom dengan mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Berikut adalah jawaban yang akan saya berikan kepada Ibu melalui rekaman video yang sudah saya buat. Terima kasih, Ibu. Di dalam Undang-Undang ASN banyak sekali istilah-istilah penting. Berikut adalah istilah-istilah penting yang dimaksud adalah yang A. Pegawai aparatur sipil negara atau pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang B adalah pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan dari pemerintahan itu. Yang C, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dari pemerintah itu. Yang D, pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN itu sendiri dan pembinaan melalui ASN ini di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang E, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kedua, jenis-jenis jabatan administrasi dalam Undang-Undang ASN adalah jabatan administrasi merupakan sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi, pemerintahan, dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah jabatan administrator. Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi, pemerintahan, dan pembangunan. Yang kedua adalah jabatan pengawas. Jabatan pengawas merupakan sebagaimana bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pejabat dan pelaksana. Selanjutnya adalah jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi, pemerintahan, dan pembangunan. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ini dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dengan rincian masing-masing jabatan sebagai berikut. Jabatan fungsional keahlian. Ahli pertama, ahli mudah, ahli madya, ahli utama. Jabatan fungsional keterampilannya pertama adalah pemula, terampil, mahir, penyelia. Jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi ini adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi ini terdiri dari pejabat struktural tinggi, staf ahli, analisis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan peraturan dari pemerintah. Jabatan eksekutif senior berfungsi memimpin dan mendorong setiap pegawai ASN pada instansi dan perwakilan melalui yang pertama adalah kepeloporan dalam bidang, yaitu keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan. Yang kedua adalah manajemen, merupakan mengembangkan kerjasama dengan instansi lain.
ketiga adalah keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN. Ketentuan mengenai klasifikasi semua jenis jabatan aparatur sipil negara dalam Undang-Undang ASN ini selanjutnya diatur dengan peraturan dari Menteri. Soal yang ketiga adalah sebagai kepala pemerintahan, Presiden Indonesia memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah kebijakan pembina profesi dan manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dari Birokrasi (PANRB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku dari ASN itu sendiri. Selanjutnya adalah Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Berkaitan dengan ini, kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dari ASN dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN itu sendiri, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari manajemen ASN. Yang keempat, mengapa kuliah administrasi kepegawaian ini sangat penting, khususnya bagi seorang praja IPDN yang mana dididik dan dibina untuk menjadi seorang kader pemimpin dari aparatur sipil negara yang siap terjun ke lapangan untuk melayani masyarakat. Sebuah administrasi yang baik akan menjadikan pemberian pelayanan secara maksimal dan kinerja dari aparatur sipil negara tersebut pun menjadi baik. Untuk itu, penting bagi seorang kader dari pemimpin aparatur sipil negara untuk mengetahui bagaimana peraturan dan ketentuan administrasi seorang aparatur sipil negara yang nantinya agar kelak ketika sudah ditempatkan dan ditugaskan menjadi aparatur sipil negara sudah mengetahui dan paham bagaimana cara kerja dan ketentuan apa saja yang harus dipatuhi untuk mengabdi kepada bangsa dan pemerintahan Republik Indonesia. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Zulaika karena telah mengajari saya, mendidik saya, dan memberikan ilmu kepada saya tentang administrasi kepegawaian. Terima kasih Bu. Mohon maaf jika video yang saya tampilkan ada sedikit kekurangan. Semoga Ibu bisa menerimanya dan semoga Ibu memberikan nilai yang terbaik. Terima kasih Bu.